Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pantai Kuta dipenuhi aneka jenis sampah kiriman yang disebabkan oleh fenomena angin musim barat. Dua orang anak yang diikat rantai oleh ibu kandungnya kini dititipkan sementara di sebuah rumah singgah di Tabanan. Sebuah warung sederhana di Denpasar menjual rujak kuah pindang dan makanan khas Bali lainnya selama puluhan tahun. Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk mencegah bertambahnya kasus gagal ginjal akut pada anak. Salah satunya dengan menjadikan pos pelayanan terpadu atau posyandu sebagai tempat edukasi pencegahan gagal ginjal pada anak. Salah satu posyandu yang menjadi tempat edukasi gagal ginjal anak berlokasi di Banjar Dinas Penida Kelot, Tembuku, Bangli. Selain kegiatan rutin seperti penimbangan berat badan balita, petugas posyandu juga mengedukasi warga terkait pencegahan gagal ginjal akut. Sehubungan dengan adanya kasus yang seperti sekarang ini, saya selaku bidan desa secara langsung sudah memberikan edukasi ke masyarakat maupun kader. Dalam hal ini, jika ada anak yang sakit, untuk sementara waktu jangan dulu pakai sirup. Kalau anak itu demam, penanggulangan yang pertama di rumah beri aja minum air hangat yang banyak untuk sementara. Kalau sudah ada agak panasnya tinggi, segera rujuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Mungkin edukasi ke ibu-ibu itu yang lebih ditekankan apanya? Yang ditekankan di sini yaitu menjaga kesehatan anak terutama. Cara makan, gizi yang cukup, istirahat yang cukup. Hingga saat ini belum ditemukan kasus gagal ginjal akut di wilayah Kabupaten Bangli. Masyarakat diminta mematuhi imbauan pemerintah terkait pemakaian obat bagi anak yang sedang sakit. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Usaha camilan tradisional di desa Tegal Badeng Barat tetap bertahan di masa pandemi. Salah satunya usaha yang dikelola Jumati, warga Banjar Tengah. Usaha rumahan ini mulai dirintisnya sejak tahun 2019 lalu. Pembuatan adonan hingga pengemasan dilakukan di rumahnya. Produksi camilan jenis peyek mencapai 10 kg per hari. Sedangkan jajanan opak dibuat sebanyak 3 kg per hari. Namanya ada ladram, terus ada opak, ini juga ada peyek. Bahan-bahan yang saya pakai semua dari tepung, telur, sama rempah-rempah yang lain. Awalnya camilan rumah saya berawal dari suami saya kerja agak sepi lah di nelayan. Terus saya belajar di rumah untuk produksi sendiri sedikit-sedikit. Teruslah seperti inilah hasilnya. Camilan khas kampung ini dipasarkan di warung-warung dan grosir di kota negara. Omset penjualan usaha ini cukup lumayan, mencapai 1,2 juta rupiah per hari. Jumati berharap harga berbagai jenis bahan tetap stabil agar usahanya berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana.
Rujak kuah pindang adalah salah satu makanan ringan yang digemari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang tua. Kuliner khas Bali ini antara lain dijual di sebuah warung sederhana di Jalan Turi, Denpasar Timur. Tempat yang tergolong legendaris ini telah menjadi lokasi wisata kuliner sejak 35 tahun lalu. Tak hanya rujak kuah pindang, tempat ini juga menjual tipat catok, tipat pelecing, dan berbagai makanan khas Bali lainnya. Harga makanan di tempat ini tergolong murah, yakni mulai dari Rp10.000. Dari dulu sekali lupa tahunnya, dari turun-temurun nih, dari ibu, kakak, terus saya. Kurang lebih berapa tahun? Ada 35 tahun ada. Berarti turun-temurun dari Ya, turun dari keluarga. di sini spesialnya apa nih Kak? Menu spesialnya ada tempat pecing, rujak kuah pindang, tempat cantok, apa lagi tak tahu tuh deh. Harganya berapa nih Pak? Kalau tempat cantok pakai telur 10.000. Kalau nggak pakai belum boni ada 7.000. Tempat pecing 10.000 dikasih. Rujak kuah pindang terdiri dari aneka buah segar, bumbu sederhana, dan kuah pindang sebagai ciri khasnya. Biasanya pesan tipat santok sama rujak kuah pindang. Gimana tuh Kak rasanya bisa di Rasanya enak, gurih, pedas, enak. bedanya tempat ini dari tempat lain yang bikin Kakak bahagia gitu pas Kak? Rujak kuah pindangnya sih enak, gurih gitu. Beda sama tempat-tempat lain. Kalau misalnya tempat lain tuh masih ada amisnya gitu. Tempat ini ramai dikunjungi pembeli karena proses penyajian makanan yang cepat namun rasanya tetap enak. Mempertahankan cita rasa dan pelayanan cepat merupakan strategi agar warung ini bisa bertahan selama puluhan tahun. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.